Halo anak-anak, apa kabar? Saya harap semuanya baik-baik saja. Di rumah tetap bisa belajar ya. Ingat, jaga kesehatan. Meski kita berada di rumah, kita harus tetap sehat ya. Kita istirahat yang cukup, kita berolahraga, kita memakai masker ya. Kalau bepergian, cuci tangan dengan sabun ya, supaya kita tetap sehat dan bersih. Nah, anak-anakku yang terkasih, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang tema lanjutan dari pembelajaran kita minggu yang lalu. Masih ingat tema pembelajaran kita apa minggu yang lalu? Iya, betul ya. Setelah kita mengetahui kita laki-laki dan perempuan, hari ini kita akan belajar bahwa perempuan dan laki-laki itu dipanggil untuk berkembang ya. Jadi yang namanya laki-laki dan perempuan itu ya diri kita masing-masing ya. Jadi kita harus menerima bahwa kita laki-laki dan kita perempuan ya. Nanti kita dalam pembelajaran ini diajak untuk semakin menyadari bahwa kita itu laki-laki dan perempuan, dan sebagai pribadi yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan seperti apa sih ya yang akan kita alami? Lihat ya, kalau kalian dulu masih kecil, masih bayi ya, pasti mengalami perkembangan tumbuh ya. Dari yang tidak bisa berjalan, bisa berjalan ya. Dari yang tidak bisa berbicara, terus banyak bertanya kepada orang tua kita, sehingga kita banyak belajar, dan akhirnya apa? Akhirnya kita bisa berbicara ya. Itu perkembangan diri kita ya. Jadi nanti kita masing-masing pasti akan mengalami proses pertumbuhan ya, entah itu laki-laki, entah itu perempuan ya. Mulai dari bayi, SD, terus nanti ke SMP, ke SMA, terus nanti akan kuliah, bekerja ya, terus menjadi ayah, menjadi ibu, kemudian menjadi kakek, menjadi nenek ya. Ini merupakan suatu proses perkembangan dan pasti akan kita alami ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan, aduh nggak maulah, aku mau tetap jadi bayi aja, atau aku nggak maulah, tetap mau jadi di TK aja. Karena apa? Di TK enak, main terus ya, nggak belajar. Nah, nanti kalau begitu kita nggak bisa berkembang ya teman-teman ya, anak-anak. Sekarang kita sebagai laki-laki atau perempuan ya, kita sebagai manusia laki-laki dan perempuan, kita harus sadar dulu ya. Dan yang kedua, setelah kita sadar bahwa kita laki-laki dan perempuan, terus kita sadar bahwa kita tumbuh dan berkembang ya. Kita sadar bahwa kita tumbuh dan berkembang ya. Kalau kita bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kenapa sih kok manusia ini atau laki-laki dan perempuan ini harus berkembang? Tuhan Yesus, gimana cara? Kenapa sih harus berkembang ya? Aku kan masih mau kecil terus, saya nggak mau besar-besar ya. Jadi teman-teman ya, yang namanya sekali lagi yang namanya proses perkembangan itu mulai dari kecil, kemudian tumbuh dan berkembang. Mulai dari kita dilahirkan, dari bayi yang tidak bisa apa-apa, kemudian belajar merangkak ya, pertama belajar tengkurap, belajar merangkak, kemudian belajar berjalan, sekarang bisa berlari, dan sekarang malah sudah kelas 5 SD ya kan. Nah, maka kalau misalkan kita ditanya, atau Tuhan Yesus bertanya kepada kita, atau kita bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kenapa sih kok manusia harus berkembang? Kenapa sih saya sebagai seorang laki-laki kok harus berkembang? Kenapa sih saya sebagai seorang perempuan harus berkembang? Ya, ingat, ini gambar apa teman-teman? Ya, ada dua gambar yang berbeda. Ini gambar apa? Iya, gambar boneka. Ya, karena kita bukan boneka, maka kita berkembang. Tapi kalau boneka, dari sejak kamu dulu dikasih boneka, ya waktu SD dulu kelas 1 sampai sekarang ya begitu-begitu saja, ya. Tidak ada perubahan, ya, rambutnya tidak bertambah panjang, ya. Badannya tidak bertambah tinggi, ya. Karena apa? Karena boneka. Atau ini teman-teman, apa ini? Dan ini apa? Iya, patung ya. Karena kita juga bukan patung, maka kita tumbuh dan berkembang, ya kan? Jadi kalau kita patung, maka ya sekedar patung tetap berada di situ,
ya. Tidak mungkin dia akan bertambah besar, tidak mungkin dia bertambah bertambah tinggi. Karena apa? Karena patung, ya. Boneka dan patung adalah benda mati. Sementara kita sebagai laki-laki dan perempuan, kita ini adalah manusia yang hidup, ya. Kita bernafas, ya. Maka berkembang itu adalah suatu keharusan bagi kita karena kita sebagai manusia yang hidup, ya kan? Nah, maka karena kita berkembang, maka kita harus sambut dengan gembira dan sukacita, ya. Kalian tidak bisa bayangkan kalau kalian tetap menjadi tetap menjadi bayi, ya. Tidak bisa dibayangkan kalau semua orang bayi. Karena apa? Karena tidak bisa berkembang. Terus siapa yang bantu? Ayo, ya. Jadi kita harus bersyukur, ya, dan bersukacita tentunya, ya. Karena apa? Karena kita tumbuh dan berkembang, ya. Nanti tumbuh dan berkembang itu bukan hanya badan kita, ya, bukan hanya fisik kita, nanti akan kita lihat, ya. Teman-teman, anak-anakku, jadi kita itu tumbuh dan berkembang. Ya, ingat-ingat, dari dulu kecil masih bayi, terus menjadi besar sampai sekarang ini, ya. Kalian bersyukur atau tidak? Iya dong, bersyukur, ya. Kita harus mulai menanamkan dalam diri kita sikap positif, ya. Sikap positif itu apa saja? Ya, kita harus percaya diri tentunya, ya. Jadi kita tidak boleh minder karena apa? Aduh, kok sekarang aku besar ya? Aku dulu pengennya kecil aja gitu. Ya enggak, ya kan? Kita harus merasa percaya diri tentunya, ya. Terus kemudian apa lagi? Kita harus mau memiliki sikap mau belajar. Ingat ya, kalau dulu kita tidak mau belajar menulis, ya pasti kita tidak bisa menulis sampai sekarang, ya. Atau yang suka main musik misalnya, kalau tidak pernah belajar main piano, ya tentu saja sampai sekarang tidak mungkin, ya, bisa piano. Atau yang suka main bola, ya, kalian tidak akan bisa bermain bola kalau waktu kecil dulu tidak pernah belajar bermain bola, ya. Kalau kalian sekarang pintar menyanyi, suaranya merdu karena apa? Karena kalian pasti mau belajar, ya kan? Dan terus kemudian kita harus mau membangun cita-cita kita. Kita tentukan masa depan kita. Mau jadi apa ya nanti? Aku mau jadi dokter lah. Karena apa? Karena aku suka matematika, aku suka pelajaran IPA, ya. Terus kemudian aku suka nanti mengobati orang misalnya, ya. Kita harus belajar menentukan cita-cita kita dari sekarang. Atau kita mau misalnya kita mau jadi seorang pastor misalnya, ya. Boleh, ya, membangun cita-cita dari sekarang. Karena apa? Karena aku suka melihat Romo itu loh yang sedang mengorbankan misa, atau pengen jadi suster misalnya. Karena apa? Karena suster begitu baik dengan saya, ya. Jadi kita harus mulai dibangun dari sekarang tentunya, ya. Boleh, ya. Anak-anakku terkasih, ya, kita sadar atau tidak sadar, ya, sebagai laki-laki dan perempuan, kondisi fisik kita pasti berubah, ya kan? Kenapa bisa berubah? Ya sekali lagi karena kita manusia hidup, ya. Kita waktu kecil hanya bisa merangkak, hanya bisa berjalan, tidak bisa berlari. Tetapi kemudian karena apa? Karena kita berkembang secara fisik, ya. Dulu kita kecil, sekarang bertambah besar. Baju-baju kalian waktu SD kelas 1 tidak mungkin lagi cukup kalau dipakai sekarang, ya. Itu pertumbuhan fisik kita, ya. Terus yang berikutnya pertumbuhan apa? Karena bakat dan kemampuan kita juga pasti akan bertambah, ya kan? Dulu waktu kalian masih kelas 1 mungkin tulisan kalian masih jelek, tapi sekarang wow, tulisan kalian bagus. Karena apa? Karena terus berlatih, ya kan? Terus kemudian bakat dan kemampuan yang lain, bermain alat musik misalnya, ya, atau kemampuan kalian berbahasa misalnya, ya. Dulu belum bisa bahasa Inggris, ya. Waktu TK, waktu SD kelas 1 mulai sedikit-sedikit, sekarang sudah bisa, ya. Dan banyak bakat dan kemampuan yang lain, ya. Serta misalnya sekarang kalian menjadi semakin sabar, ya. Perasaan kalian menjadi semakin halus, ya. Itu perkembangan kita yang harus kita sadari, ya. Dan kita harus bersyukur atas semuanya itu, ya. Baik laki-laki dan perempuan pasti memiliki perkembangan masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi yang pasti laki-laki dan perempuan itu pasti berkembang, ya. Kalian bisa kenali itu, ya. Kemarin kalau soal membedakan laki-laki dan perempuan, ya,
pelajaran minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat, ya kan? Teman-temanku terkasih, anak-anakku, Tuhan Yesus ya menghendaki kita untuk mengembangkan bakat dan kemampuan kita. Ya, kita harus menjadi anak yang yang selalu bersyukur ya atas segala yang terjadi dalam hidup kita. Ya, waktu kita bayi, ada orang tua kita yang siap menolong kita melakukan apapun. Ya, waktu kita belum bisa apa-apa, ada orang tua kita, ada mama papa kita yang mau mau mendampingi kita hingga sampai sekarang, sampai kelas 5 ini. Ya, anak-anakku, setiap orang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Ya, jelas ya, kita tidak boleh iri dan kita juga tidak boleh sombong. Ya, ada yang memiliki banyak bakat, ada yang memiliki sedikit. Ya, dan itu menjadi menjadi tempat kita untuk saling berbagi, saling melengkapi. Ya, kalau sebuah permainan musik, ya, kalau hanya orang bisa hanya main drum saja, tidak ada yang bisa bermain gitar, ya jadi jadi sebuah musik tidak bisa didengar dengan merdu, harus saling melengkapi. Ada yang main gitar, ada yang main drum, ada yang main ada yang main mungkin bagian seruling, ya. Jadi semua itu harus saling melengkapi. Bakat-bakat itu menjadi tempat kita untuk saling berbagi, ya. Setiap bakat dan kemampuan yang kita miliki itu perlu sekali lagi dikembangkan, ya. Ingat ya perumpamaan tentang talenta yang diberikan Tuhan, ya. Perumpamaan tentang talenta itu menggambarkan ya ada seorang tuan yang memberi anak buahnya itu pekerjanya itu talenta. Ya, ada yang diberi 1 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 3 talenta, 4 talenta, dan 5 talenta. Ya, tetapi apa yang terjadi? Ada orang yang tidak mau mengembangkan talentanya, ya, maka diambil talenta itu, kemudian diberikan kepada yang punya talenta. Tetapi ketika talenta itu dikembangkan, ya, si tuan menjadi senang, ya. Karena apa? Karena apa yang dimiliki itu terus berkembang. Ya, sama dengan kita, anak-anakku. Kalau bakat dan kemampuan kita pendam untuk kita sendiri, tidak kita kembangkan, maka bakat dan kemampuan kita itu akan hilang, akan sirna, akan diambil dari kita. Tetapi kalau kita kembangkan, kita gunakan untuk apa? Untuk membantu orang lain, untuk mengajari orang lain, maka bakat dan kemampuan kita akan berlipat ganda. Ya, kita akan semakin expert, kita akan semakin ahli. Ya, anak-anakku terkasih, ya, orang yang memiliki banyak kemampuan tentunya harus lebih keras berusaha. Supaya apa? Supaya kemampuannya terus bertambah. Ya, orang harus berusaha keras untuk apa? Untuk mengembangkan diri sehingga mampu membahagiakan diri sendiri dan keluarga juga masyarakat. Ingat ya, pasti orang tuamu pernah merasakan, pernah menyampaikan kegembiraannya ketika kalian mencapai kesuksesan tertentu. Misalnya, mama aku juara 1, pasti orang tuamu akan senang. Mama, sekarang aku sudah bisa menyanyikan lagu lagu-lagu Korea misalnya dengan fasih. Itu merupakan merupakan ungkapan kegembiraan kita, ya, ketika kita sudah berlatih terus-menerus. Ya, anak-anakku terkasih, orang yang memiliki sedikit talenta, orang yang atau kita ya, yang misalkan aku kok nggak bisa apa-apa ya, nggak mungkin ya, tidak mungkin kita tidak bisa apa-apa. Maka kita harus berlatih, mengenali bakat dan kemampuan kita, melatih terus-menerus, terus berusaha keras sehingga bakat dan kemampuan kita ini menjadi semakin berkembang dan nantinya berguna bagi diri kita, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Ya, maka kita harus berusaha. Ya, kita tidak boleh menjadi orang yang malas. Ya, kita harus membangun tekad bahwa kita mau berusaha mengembangkan bakat dan kemampuan kita. Anak-anakku, ya, untuk diingat ya bahwa Tuhan telah memberikan bakat dan kemampuan kepada kita masing-masing. Ya, kalian bisa mengenali bakat dan kemampuanmu. Ya, terus kemudian
kita memiliki tanggung jawab untuk dapat mengembangkannya, ya. Talenta atau bakat dan kemampuan kita itu tanggung jawab kita sebetulnya untuk mengembangkannya, ya. Kemudian yang terakhir, kesungguhan dalam mengembangkan bakat dan kemampuan akan berguna bagi kita nantinya dan bagi sesama, ya, menggembirakan orang tua, memuliakan nama Tuhan, yang telah memberikan bakat dan kemampuan kita itu, ya. Anak-anakku terkasih, kalian boleh, ya, kata-kata ini kalian tulis ulang, ya, di buku gambar boleh, ya. Terus kalian tulis di tengah-tengah buku besar-besar, ya. Tuhan telah memberikan bakat dan kemampuan kepada kita masing-masing. Kita memiliki tanggung jawab untuk dapat mengembangkannya. Kesungguhan dalam mengembangkan bakat dan kemampuan akan berguna bagi diri sendiri, sesama, dan memuliakan nama Allah, nama Tuhan yang mengaruniakannya. Ya, silakan tulis kalimat ini di tengah-tengah buku. Terus kamu hiasi, ya, kamu hiasi, kamu tulis yang rapi, yang bagus, ya, pakai warna boleh, pakai krayon boleh, ya, pakai stiker-stiker boleh, silakan, ya. Terus kemudian nanti hasilnya kamu kirimkan ke Bapak Ibu Guru, ya, supaya Bapak Ibu gurumu tahu bahwa kalian sudah memiliki tekad, ya, untuk mengembangkan bakat dan kemampuan kalian, ya, seperti Tuhan Yesus kehendaki supaya kalian mengembangkannya. Ingat, ya, Tuhan Yesus mencintai kita, menghendaki kita untuk apa? Menghendaki kita untuk terus berusaha mengembangkan bakat dan kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Anak-anakku, terima kasih sudah bersemangat dalam belajar hari ini, ya. Kita ingat bahwa kita secitra dengan Allah, ya. Kita harus mewartakan kebaikan Allah, ya, kepada teman, kepada orang tua, dan kepada mereka di sekitar kita. Dan kita juga harus apa? Mau mengembangkan bakat dan kemampuan kita, ya, bahwa kita tumbuh dan berkembang. Ya, kita tidak bisa menolak bahwa kita itu tumbuh dan berkembang. Kita harus akui itu, dan kita harus bersyukur kepada Tuhan, ya, supaya nanti bakat dan kemampuan kita bisa kita gunakan untuk mempersiapkan masa depan kita, ya, membangun cita-cita kita, dan nantinya akhirnya membahagiakan diri kita sendiri, membahagiakan orang tua, orang-orang di sekitar kita, dan terutama membahagiakan Tuhan yang telah memberikan bakat dan kemampuan serta perkembangan dalam hidup kita. Ya, amin, amin. Ya, anak-anakku terkasih, sekian pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih karena sudah mau belajar dengan sungguh-sungguh, sudah mau membuat catatan, ya, sudah mau mengerjakan. Terima kasih sekali lagi, ya. Jangan lupa, ya, tekan tombol subscribe, ya, di bawah video ini, ya, supaya kita terus terhubung, dan kalau ada pembelajaran baru kalian bisa langsung tahu, ya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Ingat sekali lagi, Tuhan Yesus mencintai kalian, mencintai kita semua. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye bye. God bless you.